Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Kabupaten Cilacap memiliki banyak cerita rakyat dan dongeng. Cerita dan dongeng itu berkembang menjadi legenda. Cerita rakyat di Cilacap merupakan campuran budaya lisan, mistis, dan penggalan sejarah. Sebagian besar adalah suatu masa antara kerajaan Pajajaran akhir di tahun 1500 sampai 1579, Kerajaan Mataram tahun 1588 sampai 1680. Bersama masuknya pengaruh Islam di Jawa bagian selatan dan awal kekuasaan penjajahan Belanda tahun 1740 hingga 1890. Kasunanan Surakarta tahun 1755 yang telah didahului dengan kuatnya pengaruh Hindu, Buddha, budaya Jawa selama 1000 tahun sebelumnya. Meskipun dongeng dan legenda Cilacap sering tidak masuk akal, yang penting masuk dari mata lalu turun ke hati. Gue mbok. Yang pertama, legenda Gunung Srandil. Menurut dongeng rakyat Banyumas, Gunung Srandil adalah puncak Gunung Slamet yang ditendang oleh Bima atau Werkudara saat sedang mengamuk. Namun Gunung Srandil juga dikenal sebagai tempat pertapaan, tempat menenangkan diri dan mencari petunjuk Tuhan. Ada 7 tempat pemakaman di daerah ini. Nama makam ini merupakan percampuran antara budaya Jawa, Hindu-Buddha, dan Islam. Makam di sini dikenal angker atau keramat, di antaranya makam Eyang Guru Sukmo Sejati atau Eyang Sukmo Sejati Kunci Saridana Sari. Kedua adalah makam Gusti Agung Sultan Murahidi. Yang ketiga adalah makam Nini Dewi Tanjung Sekarsari atau istri Eyang Semar. Keempat adalah makam Eyang Semar atau Kaki Tunggul Sabdo Jatidoyo Amungrogo. Kelima adalah petilasan Eyang Juragan Dampu Awang atau San Pokong atau Sunan Kuning. Makam keenam adalah petilasan Eyang Langlang Buana, merupakan titisan dari Dewa Wisnu yang masih ada kaitannya dengan kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Terletak di puncak Gunung Srandil. Yang ketujuh adalah makam Mayangkoro atau Hanoman. Gunung Srandil masuk kategori gunung terkecil di dunia, berada di Desa Gelempang Pasir dan Karangbenda, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi Gunung Srandil sebenarnya berada di bawah naungan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang dikelola oleh Densibang atau Detasemen Seni dan Bangunan. Gunung Srandil adalah pegunungan formasi Gabon Laharik yang keluar dari perut bumi membentuk pegunungan dan mengering 30 juta tahun yang lalu. Objek wisata gunung, pantai selok, trekking, kapal wisata, dan gua gunung sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi lokasinya tidak jauh dan satu akses dengan objek wisata Pantai Sodong dan Pantai Widara Payung. Infrastruktur jalan cukup memadai, ski air, kapal wisata, penginapan, dan hotel juga telah tersedia. Yang kedua, legenda Kampung Laut. Sejarah terbentuknya kampung laut di kawasan Laguna Segara Anakan tak lepas dari sejarah Keraton Surakarta. Tetua adat Kampung Laut Darmono menuturkan penduduk awal Kampung Laut adalah anak keturunan dari para prajurit Mataram garis Kasunanan Surakarta.
mereka adalah 4 orang wiratamtama, yaitu jaga pelaya, jaga peraya, jaga resmi, dan jaga laut beserta pasukannya. Para prajurit Mataram itu ditugaskan Raja Pakubuwono keempat yang berkuasa tahun 1788 hingga 1820 untuk mengamankan daerah perairan Segara Anakan dari gangguan perompak dan bajak laut. Mungkin karena kekuasaan Belanda yang menguat, para utusan itu tidak ditarik pulang kembali ke Mataram dan menetap tinggal serta tersebar di sejumlah daerah di Cilacap. Pada masa penjajahan Belanda, kawasan Cilacap dan Nusa Kambangan dijadikan pembuangan orang-orang yang dianggap pelanggar hukum dan kekuasaan Belanda. Para narapidana di Nusa Kambangan tidak terurus dengan baik oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengganggu para penghuni Pulau Nusa Kambangan sebelumnya, yaitu anak keturunan Jaga Resmi dan Jaga Laut. Anak keturunan Jaga Resmi dan Jaga Laut lalu menyingkir dari Pulau Nusa Kambangan dan membuat pemukiman baru di sekitar Segara Anakan. Kisah ini terdapat dalam buku Silsilah Keluarga yang tersimpan pada Mataun atau tulisan pada buku yang berasal dari Surakarta. Cerita rakyat Cilacap ini sesuai dengan catatan tersebut di Keraton Solo. Pencocokan pernah dilakukan pada tahun 2011. Yang ketiga, legenda sedekah laut. Upacara sedekah laut adalah salah satu perwujudan ungkapan rasa syukur yang dilakukan oleh kelompok nelayan Sidakaya, Donan, Sentolo Kawat, Tegal Katilayu, PSSC, Lengkong, Pandanarang, dan Kemiren. Upacara ini didahului dengan acara prosesi membawa sesaji atau jolen untuk dilarung ke tengah laut Pantai Teluk Penyu Cilacap. Jolen tunggul diarak dari dalam pendopo Kabupaten Cilacap menuju arah Pantai Teluk Penyu, diiringi dan diikuti jolen-jolen lainnya yang dibawa oleh peserta berpakaian adat nelayan tempo dulu. Tradisi sedekah laut bermula dari perintah Bupati Cilacap ketiga, Tumenggung Cakrawardaya III, yang memerintahkan kepada sesepuh nelayan Pandanarang bernama Ki Arsa Menawi beserta nelayan lainnya untuk melarung sesaji ke Laut Selatan pada hari Jumat Kliwon bulan Syura tahun 1875. Dan sejak tahun 1983, acara ini diangkat sebagai atraksi wisata daerah. Acara sedekah laut didahului prosesi nyekar atau ziarah ke Pantai Karang Bandung atau Pulau Majeti, sebelah tenggara Pulau Nusa Kambangan, yang dilakukan oleh ketua adat dan diikuti berbagai kelompok nelayan serta masyarakat untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar tangkapan ikan pada musim berikutnya berlimpah dan para nelayan diberi keselamatan serta kemakmuran. Upacara nyekar disertai pengambilan air suci atau air bertuah di sekitar Pulau Majeti, yang dipercaya tempat tumbuhnya legenda bunga Wijaya Kusuma, sang bunga abadi. Pada malam harinya, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian tradisional di tiap-tiap desa atau kelurahan oleh kelompok nelayan setempat. Pada malam Hamin puncak acara, masyarakat sudah berduyun-duyun ke kota Cilacap sebagian dari luar kota. Suasana meriah bak lebaran pun tersaji layaknya sebuah festival budaya. Channel Branding IT akan menyajikan informasi dan video menarik lainnya yang bermanfaat seputar pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Pencet tombol lonceng, dan ini gratis.